Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nikmat-nikmat yang ada terus dapat kita manfaatkan untuk beribadah dan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita terus ditambahkan nikmat-nikmat yang lainnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para ulama yang telah memberikan kita contoh-contoh yang baik untuk kita hidup di dunia, untuk kita beragama, dan untuk kita senantiasa mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Para jamaah sekalian, ini kajian perdana di Masjid Al-Azhar Karangrecek, Wonosari. Mudah-mudahan dari kajian ini kita bisa istiqomah mengkaji sirah nabawiyah, yaitu perjalanan hidup dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana penting sekali kita mengkaji perjalanan hidup Nabi. Dan ini butuh waktu yang panjang sebenarnya, karena pembahasannya sangat-sangat luas sekali, dan referensi para ulama dalam masalah ini pun sangat-sangat banyak. Namun kita bisa mengkaji jalan hidup baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Al-Qur'an, bisa juga dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan dalam berbagai macam riwayat. Kemudian bisa juga kita mempelajarinya dari kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ada juga kitab sirah yang sangat masyhur sekali di masa silam, kitab sirah karya Ibnu Hisham. Kemudian ada lagi yang menjadi juara, memegang Nobel penulisan kitab sejarah Nabi SAW, yaitu karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Beliau punya kitab yang dinamakan Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiq itu minuman yang paling enak di surga. Bentuknya adalah khamar, namun bukan khamar yang memabukkan. Kalau khamar di dunia itu pasti mabuk, kalau ini tidak. Makhtum itu minuman yang masih tertutup. Kalau minuman yang tertutup itu masih steril, masih enak untuk diminum. Coba kita lihat minuman-minuman kalau sudah dibuka, kita sudah punya rasa lain untuk meminumnya. Ada campuran-campuran lain di situ. Maka beliau namakan kitab ini mengambil dari ayat Al-Quran
yaitu dari kalimat Ar-Rahiqul Makhtum, yaitu tujuannya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebut bukunya itu dengan penyebutan Rahiqul Makhtum supaya orang yang mempelajari sirah Nabi SAW, perjalanan hidup baginda Nabi, mereka itu bisa mendapatkan kenikmatan seperti mereka mendapatkan kenikmatan minuman di surga. Karena perjalanan hidup Nabi SAW itu begitu luasnya. Nah, kali ini metode kita nantinya kami awali dengan penjelasan doa singkat yang kami ambil dari 50 doa yang kami susun. Tujuannya untuk mengatasi problem-problem hidup. Jadi tanpa punya buku ini, punya buletin ini 50 edisi, insya Allah sudah sama seperti memiliki buku. Berarti tugasnya para jamaah setiap pekannya wajib hafal setiap pekan satu doa. Sanggup napa mboten? Satu pekan satu doa tok loh ini. Hah? Sanggup? Masa satu doa saja sulit? Insya Allah nggih? Insya Allah. Hari ini doa yang paling gampang. Doa sapu jagat. Namun kalau yakin jenengan belum memahami isi kandungannya, makanya ada penjelasan sedikit dari doa ini, yaitu dari Ibnu Katsir, dari Imam Nawawi, tentang kandungan yang sangat-sangat bagus dari doa ini. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba ulang serengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah pula kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari siksa neraka. Diambil saking surat Al-Baqarah ayat 201. Coba kita lihat penjelasan singkat dari doa ini. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Imam Muslim? Dibacakan. Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya disebutkan, jika Anas radhiyallahu anhu hendak berdoa, ia pasti berdoa dengan doa tersebut. Jika ia hendak berdoa dengan doa yang lain, ia pun menyisipkan doa tersebut di dalamnya. Taib, lihat, Anas bin Malik itu kalau berdoa mau urusan apapun dia pakai doa sapu jagat. Untuk urusan apapun Anas pakai doa sapu jagat. Urusan umum dalam urusan dunia maupun akhirat. Lalu dikatakan di sini Anas bin Malik, pokoknya dia pakai doa apapun juga, doa selain ini selalu dia sisipin atau dia akhiri dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya biasa yang kita praktekkan, kita baca doa apapun ditutup pakai doa sapu jagat. Ini sudah dipraktekkan oleh sahabat Anas tadi. Kita baca minta urusan apapun, minta sehat, minta dilepaskan dari musibah, minta supaya diangkat dari kesulitan utang, tutup lagi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian lihat perkataan dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, tidaklah seorang nabi maupun yang saleh maupun orang soleh berdoa melainkan mereka menggunakan doa ini. Nabi berdoa pakai doa ini.
Orang-orang soleh juga ketika berdoa pakai doa ini. Berarti kita juga bisa meniru para nabi, bisa meniru orang-orang soleh. Doa sapu jagat bisa mengatasi semuanya. Terus kandungannya seperti apa? Perhatikan perkataan dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, doa sapu jagat ini berisi permintaan kebaikan di dunia seluruhnya dan dihindarkan dari seluruh kejelekan. Yang dimaksud kebaikan dunia adalah nikmat sehat, rumah yang lapang, istri yang penuh dengan kebaikan, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kendaraan yang menyenangkan, ujian yang baik serta kebaikan-kebaikan lainnya dengan berbagai ungkapan dari pakar tafsir. Apa yang disebutkan oleh para ulama pakar tafsir semuanya tidaklah saling bertentangan, karena seluruh kebaikan dunia tercakup dalam doa tersebut. Ketika para ulama tafsirkan fid dunya hasanah, mereka punya berbagai macam penafsiran. Namun Ibnu Katsir menyebutkan contoh di sini. Kebaikan dunia itu beliau contohkan, minta sehat itu masuk dalam kebaikan dunia. Minta rumah yang lapang itu juga masuk kebaikan dunia. Minta istri yang penuh kebaikan juga masuk dalam kebaikan dunia. Berarti yang belum dapat jodoh bisa pakai doa sapu jagat. Yang pingin dapat jodoh lagi bisa pakai doa sapu jagat. Ya, saya ngurung ono jodoh bisa pakai doa sapu jagat. Pingin nambah bisa pakai doa sapu jagat. Selama piring-piring tidak pecah di rumah. Ya. Terus minta rizki yang luas pakai doa sapu jagat. Masuk kebaikan dunia. Minta ilmu yang manfaat, ilmu yang bermanfaat pakai doa sapu jagat. Minta amal soleh, belum punya kendaraan yang enak, bisa minta juga pakai doa sapu jagat. Motornya masih motor lawas, pingin ganti motor anyar. Doanya apa? Cukup pakai doa sapu jagat, masuk dalam kebaikan dunia. Bahkan bapak ibu-ibu, lebih bagus kata para ulama, kita pakai doa itu, doanya itu global, doanya itu umum, baiknya tidak diperinci. Jenengan kalau pingin motor, baiknya gak usah rinci motornya seperti apa. Wah, saya ingin motor merek ini, saya gak mau sebut merek. Saya pingin motor warna ireng, warna hitam, bannya seperti ini, ya, bahan bakarnya ini, baiknya gak usah diperinci. Kenapa kok nggak bagus kalau diperinci? Karena nanti kalau dikabulkan tidak seperti itu, jenengan banyak protes. Sama juga kalau minta yang lainnya juga seperti itu. Yang belum dapat jodoh minta jodoh juga, nggak usah diperinci. Saya ingin jodohnya yang perempuannya warna kulitnya putih, hidungnya mancung, asli Gunung Kidul. Ya, asli Karangreje. Wah, diperinci sedetail mungkin. Sholatnya biasanya di Masjid Al-Azhar. Masjid lainnya nggak mau. Nanti kalau Allah kasih dia jodoh, kamu dapat perempuan dari Papua, kamu akan nangis ketika dapat jodoh seperti itu. Karena awalnya sudah minta rinci. Maka bagusnya doa ini seperti ini, lihat. Umum, fid dunya hasanah, itu sudah ada minta jodoh di situ, ada situ minta kendaraan, ada situ rumah juga, semua masuk dalam kebaikan dunia. Doa itu seperti itu, doa itu mintanya global saja, umum saja, nggak perlu diperinci. Ada seorang sahabat pernah minta doa pada Nabi SAW, wahai Rasul, saya minta nanti di surga. Dia rinci surga seperti apa? Bidadarinya seperti ini, rumahnya seperti ini, kendaraannya seperti ini. Malah ketika itu Rasul salahkan dia, kamu tidak perlu memperinci doa tadi. Cukup minta doa secara
umum. Minta surga ya sudah minta surga. Surga itu penuh kenikmatan yang banyak sekali. Kalau kita perinci, kita nggak dapat itu, malah protes. Jadi pakai doa yang sifatnya umum seperti ini. Lalu di sini dikatakan ini semua kebaikan pokoknya sudah tercakup, kebaikan dunia sudah tercakup dalam doa sapu jagat. Kemudian selanjutnya, adapun kebaikan di akhirat yang diminta dalam doa ini tentu saja lebih tinggi dari kebaikan di dunia, yaitu dimasukkannya ke dalam surga, dibebaskan dari rasa khawatir atau takut, diberi kemudahan dalam hisab, perhitungan amal di akhirat, serta berbagai kebaikan akhirat lainnya. Nah, kalau kebaikan di akhirat, Bapak Ibu, ini yang lebih pantas kita minta. Tolong dalam doa jangan cuma monoton minta dunia, dunia, dan dunia. Doa itu harus ada untuk kepentingan akhirat juga. Bahkan ini lebih penting. Bahkan ini kalau mau jadi prioritas, ini jadikan prioritas dulu. Daripada rinci minta dunia, mending kita minta untuk akhirat. Makanya dalam doa-doa Nabi SAW diprioritaskan minta hal-hal yang kaitannya dengan akhirat. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang tidak terputus. Wa na'iman la yanfad, dan nikmat yang tidak pernah habis. Wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil hul. Ya Allah, aku minta kepadamu supaya bisa berjumpa dengan Nabi, dekat dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Lihat doa Nabi, ini tidak seputar dunia beliau minta. Namun beliau minta imannya ada, nikmatnya tetap terus ada, dekat dengan Nabi SAW nanti di akhirat kelak. Nah, bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi? Inilah kita pentingnya mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selanjutnya, adapun permintaan diselamatkan dari siksa neraka mengandung permintaan agar kita dibebaskan dari berbagai sebab yang menjerumuskan ke dalam neraka, yaitu dengan dijauhkan dari berbagai perbuatan yang haram dan dosa, dan diberi petunjuk untuk meninggalkan hal-hal subhat atau yang masih samar, abu-abu, dan hal-hal yang haram. Jadi kalau kita minta dijauhkan dari neraka, bukan hanya dijauhkan dari neraka saja, namun sebab-sebab yang mengantarkan kita ke neraka kita minta pada Allah supaya dijauhkan. Dijauhkan dari syirik, dijauhkan dari amalan yang tidak ada tuntunan, dijauhkan dari dosa besar, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari hal-hal yang masih samar, masih syubhat, masih abu-abu. Ini halal haram, ini masih boleh atau tidak? Karena halal dan haram kata Nabi SAW sudah jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Di antara halal dan haram itu ada perkara yang masih belum jelas. Lalu Nabi katakan, "Famanittaqas subuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa yang jauh perkara yang masih samar tadi, maka dia sudah menjaga dirinya, dia sudah menjaga kehormatannya, dia sudah menjaga agamanya. Makanya kalau ada perkara yang masih abu-abu, wah ini boleh enggak, mendingan jenengan tinggalkan. Ini halal atau haram, ini jual beli ini saya boleh lakukan atau tidak. Kalau masih samar, mendingan ditinggalkan, itu lebih aman. Nah, inilah kesimpulan saking doa sapu jagat. Berarti untuk urusan dunia apapun bisa kita minta dengan doa sapu jagat. Urusan akhirat sampai minta surga pun bisa dengan doa sapu jagat. Begitu juga ketika kita minta pada Allah supaya dijauhkan dari neraka, termasuk sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada neraka. Nah, sekarang kita lihat pelajaran sirah nabawiyah. Pelajaran pertama, sebelum kita menelusuri lebih jauh tentang kisah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib setiap Muslim meyakini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu penutup para nabi. Tidak ada lagi Nabi ke-26.
Tidak ada lagi yang boleh ngaku-ngaku kalau Nabi SAW sudah meninggal dunia, ngaku sebagai Nabi, ngaku penerima wahyu, dapat wahyu saking Jibril. Atau mungkin dia buat cerita-cerita, saya dapat mimpi, saya sekarang diangkat jadi Nabi. Seorang muslim harus punya akidah didasari dari ini terlebih dahulu. Maka kita bisa tahu dasar aliran sesat diantara kesesatannya karena mengakui ada Nabi lagi sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat nggih, orang dikatakan pelit itu kalau disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia itu enggan bersalawat kepada Nabi. Disebut apa? Pelit. Pelit di sini kaidah dari Nabi, beliau tidak standarkan dengan pelit dalam masalah harta. Namun dikatakan pelit itu kalau pelit dalam sholawat. Kira-kira panjenengan itu satu hari berapa kali sholawat? Ada yang nggak pernah sholawat satu hari? Kesimpulannya kalau nggak sholawat berarti orang sholat. Ulang, kalau nggak sholawat berarti nggak sholat. Kok bisa? Karena di dalam tahiyat wajib dibaca sholawat. Menurut, walaupun ini ada perselisihan pendapat, sebagian ulama Syafi'iyah masukkan wajibnya sholawat itu dalam tahiyat awal juga. Namun taruhlah kita milih pendapat masuknya sholawat ini dalam rukun, yaitu di tahiyat akhir. Berarti satu hari berarti minimal berapa kali sholawat? 5 kali. Tahiyat akhir dalam satu hari minimalnya berapa? 5 kali. Berarti sholawatnya berarti 5 kali. Berarti jenengan 5 kali minimalnya itu sudah sholawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau orang nggak pernah sholawat, itu berarti nggak pernah sholat. Cukup kita dengan amalan seperti itu saja sudah sehari bisa bersolawat berapa kali. Ini sengaja kalau sebut sholawat karena di sini masalahnya kita akan menyebut nama Nabi SAW itu berulang kali. Karena yang dipelajari ini sirah Nabi. Jadi dengan mempelajari sirah Nabawiyah, jenengan sudah sholawatan berkali-kali. Dengan mempelajari jalan hidup Nabi SAW, berulang-ulang nama Nabi disebut, sholawat lagi. Berulang nama Nabi disebut lagi, berulang lagi dia sebut sholawat. Bisa 1000 kali loh untuk majelis di Karangreja ini sholawatan. Ini bisa 1000 kali kita baca. Nah sekarang kita lihat akidah kita sebagai seorang muslim. Nabi Muhammad SAW itu penutup para nabi. Dibaca. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudahnya. Ini telah disepakati oleh kaum muslimin dan merupakan salah satu aksioma Islam. Aksioma itu kata sepakat dalam agama kita. Sudah ketetapan pasti dalam agama kita. Tidak bisa diutak-atik lagi. Ini sudah jadi akidah yang baku. Kita tidak bisa lagi mengubah-ubahnya. Terus. Perhatikan hadis berikut. Baca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan aku dengan Nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan. Kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengitarinya. Mereka kagum dan berkata, Amboi, jika batu bata ini diletakkan, akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi." Ada sebuah bangunan, Nabi lihat kurang satu batu. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, andai saya yang jadi penutup batu ini. Dan Nabi SAW tegaskan terakhir, akulah penutup para nabi. Jadi ini bangunan ini ada, batu ini kurang satu.
Nabi yang nutup. Maka risalah selesai. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala selesai, disempurnakan. Karena ini kurang satu, berarti sebelumnya masih kurang. Ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti jadi penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Maka dengan dalil ini juga kita katakan ajaran sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terhapus. Karena yang menyempurnakannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran beliau itu sudah menghapuskan ajaran yang lain. Karena Nabi yang jadi penutup batu ini yang kurang. Maka ajaran dulu tidak berlaku lagi. Contoh misalnya, pernah dengar kisah Ashabul Kahfi? Ya, tentang pemuda-pemuda yang tertutup dalam gua sampai 300-an tahun. Berapa tahun? 300? 90? Lihat di surat Al-Kahfi, PR. Besok dijawab. 300 dan 9 tahun, dicek lagi coba, PR. Coba perhatikan, dalam kisah itu ada seekor anjing enggak? Ada seekor anjing enggak yang ikut? Iya. Pemuda tadi membawa seekor anjing. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak seorang muslim memelihara seperti itu? Bawa-bawa sama seperti dalam kisah pemuda Al-Kahfi tadi. Jawabannya tidak berlaku. Syariat tersebut tidak berlaku lagi. Karena Nabi SAW katakan untuk tiap muslim, siapa yang memelihara anjing selain tujuannya untuk jaga tanaman, untuk jaga hewan ternak, untuk berburu, maka 1 hari pahalanya berkurang 1 qirot. 1 hari pahalanya berkurang 1 qirot. Qirot pokoknya ada ukuran takaran tertentu. Taruhlah itu sedikit, namun kalau itu dipelihara terus berkurang kebaikannya setiap hari. Berarti kesimpulannya kisah tadi tidak bisa kita pakai untuk jadi dalil bahwasanya boleh seorang muslim memelihara anjing. Karena dalil dari Nabi SAW sudah menghapus apa yang diberlakukan dalam kisah pemuda Al-Kahfi tadi. Ya, kisah pemuda Al-Kahfi tadi. Maka syariat sebelumnya tidak berlaku. Nabi SAW syariatnya sudah menghapus syariat sebelumnya. Dahulu puasa Asyura pada tanggal berapa? Asyura 10 Muharram, 10 saking bulan Suro. Itu awalnya diwajibkan. Di syariat sebelum-sebelumnya demikian. Namun ketika Nabi SAW datang, kemudian turun ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa bulan Ramadan. Maka syariat sebelumnya dihapus. Ganti yang wajib itu adalah puasa Ramadan sesasi penuh, sebulan penuh. Dahulu kalau orang itu menjalankan puasa, tidak diperbolehkan untuk makan sahur. Jam 7 ini sudah sholat ngisya misalnya, kemudian langsung setelah itu tidur, maka tidak boleh lagi ada aktivitas makan ketika dia bangun walaupun tengah malam. Langsung lanjut dari isya ini sampai subuh nggak boleh makan lagi, subuh sampai maghrib lagi, lanjut untuk puasa. Ketika syariat Nabi kita Muhammad SAW itu datang, perintahnya jadi berubah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian fajar subuh setelah sebelumnya gelap malam.
disuruh makan dan minum sampai fajar subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Berarti masih dibolehkan makan sahur. Kalau dulu nggak bisa. Bahkan kalau sudah habis isya, sudah terlanjur tidur, malamnya pun tidak boleh bangunkan istri untuk hubungan intim. Dengan tidur, aktivitas pembatal-pembatal puasa selesai. Lanjut dengan puasa sampai keesokan harinya. Inilah keunggulan dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi penyempurna. Kalau dulu menyusahkan, karena malam harinya tidak boleh lagi hubungan intim kalau sudah tidur. Dulu para sahabat ada yang diam-diam hubungan intim. Tanda bahwasanya mereka tidak sanggup. Lalu turunlah perintah tadi. Setelah itu sampai subuh masih dibolehkan. Yang penting sebelum azan subuh, aktivitas makan minum masih dibolehkan. Itulah tanda syariat Islam itu membawa kemudahan bagi kita sekalian. Kita bersyukur alhamdulillah kita berada dalam keadaan Islam. Mungkin kita bisa terus mempertahankan akidah kita ini sampai mati juga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berada di atas Islam. Kemudian selanjutnya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menguatkan dan menyempurnakan ajaran sebelumnya. Jadi Nabi SAW menguatkan karena bangunan tadi lubangnya satu, beliau kuatkan lagi dengan batu terakhir. Lalu setelah itu akhirnya sebelumnya itu kurang sempurna, beliau menyempurnakannya. Terus Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan hadis di atas itu menunjukkan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari nabi lainnya. Dan Nabi Muhammad sendiri adalah Nabi yang terakhir dan beliaulah yang menjadi penyempurna syariat. Jadi Imam Ibnu Hajar katakan Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, jadi penyempurna syariat. Terus dalil lainnya yang menunjukkan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, yaitu firman Allah. Baca ayatnya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Karena keturunan Nabi yang menghasilkan keturunan ke bawah itu dari jalur perempuan, yaitu dari jalur Fatimah. Putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal dunia ketika kecil. Ada yang namanya Ibrahim, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Qasim, semuanya meninggal ketika kecil. Sedangkan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Fatimah, ada Zainab, apa lagi? Ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah. Sedangkan laki-laki habis semuanya ketika kecil. Jadi Nabi SAW tidak membawa garis keturunan dari anak laki-laki, namun garis keturunan Nabi SAW dari anak perempuan. Makanya kalau ada yang ngaku saya keturunan Nabi SAW namun dari jalur anak laki-laki Nabi, berarti bohong. Ayat ini sudah membantah. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Dari jalur laki-laki tidak ada, namun dari jalur Fatimah. Lalu ditegaskan lagi Rasulullah adalah penutup para nabi. Terus selanjutnya, dan tidaklah datang orang yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah beliau, kecuali mereka adalah dajjal atau pendusta. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai nabi lagi sepeninggal Nabi SAW, itu disebut dajjal. Disebut dajjal, pendusta besar. Coba lihat hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul para dajjal atau para pendusta yang berjumlah sekitar 30-an. Berapa jumlahnya? 30-an. Tidak ditegaskan 31, 32, pokoknya sekitar 30-an. Terus
Mereka semua mengaku sebagai utusan Allah Rasulullah. Namun kalau dihitung-hitung, yang ngaku sebagai nabi lebih daripada 30. Sampai saat ini yang ngaku sebagai nabi itu lebih daripada 30. Yang dimaksudkan sini, dia ngaku sebagai nabi dan punya pengikut yang besar. Ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab, masuk dalamnya di zaman silam. Sampai kalau kita lihat kisah-kisah sejarah sampai saat ini ada juga seperti itu. Tahu yang terakhir apa? Ahmadiyah paham? Ngaku punya nabi baru enggak? Paham nggih? Siapa nabinya? Mirza Ghulam Ahmad. Pengikutnya banyak enggak? Pengikutnya banyak. Jadi kalau pengikutnya sedikit, banyak yang ngaku seperti itu. Ya, ada yang perempuan ngaku dapat wahyu. Ya kan? Mungkin kita sebut dia itu orang gila. Karena dia ngaku dapat wahyu sampai dia tahu juga kapan hari kiamat. Sudah meninggal apa belum itu? Belum meninggal. Masih hidup. Mudah-mudahan dapat petunjuk, gitu bisa tobat. Namun kalau nggak tobat-tobat ya sudah. Dapat disebut dajjal seperti itu. Dari Sauban selanjutnya. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya akan ada pada umatku 30 orang pendusta yang mengaku nabi. Padahal akulah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi sesudahku. Akulah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi sesudahku. Maka 30 orang tadi semua pendusta, semuanya dajjal. Kemudian lihat perkataan Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan rahimahullah menyatakan, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Turunnya Isa di akhir zaman adalah sebagai pendakwah pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ijma' atau sepakat para ulama akan hal ini. Yang menyelisihi keyakinan ini adalah orang-orang zindiq dan falasifah atau ahli filsafat. Kurang L. Lihat di sini Ibnu Ruslan katakan nabi yang terakhir Nabi Muhammad, tidak ada nabi lagi setelah beliau. Nantinya di akhir zaman ada nabi lagi turun. Namun ingat di sini Nabi Isa ketika turun di akhir zaman itu tidak sebagai nabi lagi, dia itu sebagai pendakwah malahan yang mendukung agama kita. Ini keyakinan juga yang harus diyakini seorang muslim. Nah, sekarang kita lihat garis keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita ini lebih mengenal Nabi daripada mengenal orang lain. Daripada mengenal artis, daripada mengenal selebriti, daripada mengenal pemain bola, daripada mengenal petinju. Kita kadang di TV itu setiap waktunya, wah ini anaknya artis ini, sekarang jadi artis juga, wah ini sekarang profesinya ini, hafal semuanya. Selama TV ada di rumah ya pasti hafal seperti itu. Namun coba untuk nama Nabi kita sendiri, coba nama Nabi kita siapa, bapaknya siapa, kakeknya siapa, jalur keturunannya bagaimana. Ini lebih penting kita pelajari. Sungguh sangat ironis sekali ketika kita lebih mengenal orang yang tidak bisa memberikan kita jaminan apa-apa di surga, tidak bisa memberikan kita syafaat juga dengan izin Allah. Itu lebih kita kenal detail rinci. Sedangkan untuk Nabi kita sendiri yang ini yang membawa jalan keselamatan untuk kita tidak kita kenal sama sekali. Maka syukur ya, kita bersyukur pada Allah kita bisa mempelajarinya kesempatan kali ini, mengetahui bagaimana silsilah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu kita lihat perkataan dari Abu Sufyan. Abu Sufyan pernah menyebutkan perihal garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Raja Heraklius. Raja Heraklius yang berbeda akidah dengan dia. Ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Ketika itu Abu Sufyan ditanya, Nabi Muhammad itu seperti apa? Dia jawab seperti ini, lihat kalimatnya. Muhammad memiliki silsilah garis
garis keturunan yang sangat mulia di antara kami. Lihat garis keturunannya sangat mulia. Beda kalau Nabi SAW itu dari orang rendahan. Kalau dari orang biasa-biasa, dakwah beliau gampang ditolak. Nanti kami akan sebutkan di sini apa alasannya Allah memilih keturunan Nabi SAW itu dari keturunan yang mulia. Terus Nabi kita Muhammad SAW punya garis keturunan yang mulia yang secara lengkap nama beliau adalah. Lihat nanti ini disebut nama lengkap beliau. Kalau disebut bin itu artinya bapaknya siapa. Bin lagi berarti terus kakeknya, terus lagi ke atas lagi, terus lagi ke atas lagi, terus. Sampai silsilahnya ini sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Garis keturunan Nabi SAW ini sampai Nabi Ibrahim. Namun kita tidak bahas sampai Nabi Ibrahim, terlalu panjang. Namun cuma disebut nanti sampai Adnan, lalu nanti disebutkan. Ya, seterusnya ada penjelasan. Terus lihat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Panjang tenan ya. Ada yang pernah buat silsilah kayak gini? Tahu silsilahnya? Ya, tahu silsilahnya seperti ini tahu? Ya, nggak tahu ya. Kalau sebagian daerah itu mudah mengenal silsilah itu dari istilah marga. Seperti kami ini ada nama tuasikal di belakang itu marga besar. Kalau mau ditarik ini bisa sampai buyutnya di atas sana namanya tuasikal. Ya, bisa sampai buyutnya di atas sana namanya tuasikal. Namun saya sendiri nggak hafal. Kalau tanya sama simbah-simbah, nah ini garis keturunannya mana? Saya sama terah sendiri saya nggak hafal semuanya. Ini yang mana? Kalau masih dekat, nah itu masih hafal. Namun kalau sudah jauh-jauh, wah itu urusan bapak ibu saya yang lebih memahami. Nah ini lihat Nabi SAW, lihat garis keturunannya, lihat ya Muhammad. Bapaknya siapa? Abdullah. Terus di atasnya lagi siapa? Abdul Muttalib. Di atasnya lagi siapa? Hashim. Di atasnya lagi Abdul Manaf. Ada yang namanya Abdul Manaf sini? Biasanya ada kalau orang Gunung Kidul. Kemudian Qusay. Di atasnya lagi Kilab. Di atasnya lagi Murrah. Di atasnya lagi Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, An-Nadhr, Kinana, Khuzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudhar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Lihat kalimat selanjutnya, silsilah dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun tentang jalurnya para ulama beda pendapat. Namun intinya ujungnya di Nabi Ibrahim. Nah sekarang ini ada pelajaran di sini. Perhatikan, orang-orang yang jadi buyutnya Nabi SAW di atas itu orang-orang baik semuanya. Tidak ada dalam catatan orang-orang Arab di sini mengatakan orang tua dari Nabi SAW ada yang pemabuk, ada yang peminum, tidak ada. Silsilahnya ke atas semuanya orang-orang baik. Coba kita lihat di sini contoh kakek-kakek dari Rasulullah SAW. Bagaimana kisah mereka singkatnya? Lihat kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan garis keturunan dari kakek-kakek Rasulullah SAW, akan nampak garis keturunan beliau itu begitu terhormat. Lihat yang pertama Qusay. Ia memiliki kedudukan tinggi dalam diri orang Quraisy dan dikenal sebagai tokoh yang jujur. Masya Allah, buyutnya sudah dikenal jujur. Kalau orang itu jujur, mau keturunannya berapa kali keturunannya pasti akan diingat terus. Wah itu mbahmu dulu, Masya Allah jujurnya bukan main. Ini sampai keturunan di bawahnya ini paham nih, sampai orang-orang di bawahnya ini paham. Dulu mbah buyutnya itu orang yang paling jujur. Qusay ini dikenal di kalangan orang Quraisy seperti itu. Lihat yang kedua. Abdul Manaf, putra yang paling menonjol dari putra-putra Qusay, yang terkenal biasa mengatur pembagian air minum dari sumur Zam-Zam. Masya Allah. Yang kedua di bawahnya Qusay itu ada Abdul Manaf. Abdul Manaf itu rajin sodakoh.
Abdul Manaf itu rajin sedekah. Biasa kalau orang datang ke Ka'bah, Ka'bah itu sudah ada sejak dulu loh, sejak masa Nabi Ibrahim. Maka setiap orang yang datang dikasih air zam-zam, dikasih minum, dikasih apapun, dilayani dengan sangat mudahnya, dan itu pun dilayani gratis, tis. Dan jenengan bisa lihat saat ini pun sama ketika jenengan ke tanah suci. Di Madinah mau dapati minuman gratis mudah. Di Mekah mau dapati minuman gratis mudah. Bahkan inilah budayanya orang Arab. Apalagi kalau musim haji, Masya Allah, itu sampai mobil-mobil besar yang datang. Di sini saya belum pernah melihat di Wonosari ataupun di Gunung Kidul punya satu toko dibawa semuanya untuk dibagikan ke jamaah haji. Ini kalau tidak percaya, kalau sebelum musim haji masuk di bulan Ramadan saja lihat. Datang mobil box. Isi apa? Makanan lengkap. Tinggal dibagi gratis. Siapa mau ambil. Kalau itu pas di depan tokonya, dia tinggal lempar minuman saja. Ini ambil ini, ayo saya mau ambil lagi. Roti dikasih, minuman dikasih, ini dikasih. Kebiasaan sedekah itu biasa sekali. Kalau kita itu banyak hitung-hitung, wah ini nanti toko saya bangkrut, ini gimana? Kalau mereka dulu enggak, sampai sekarang budaya itu masih banyak. Bahkan saat ini pun mau lihat di Saudi itu lebih banyak gratisnya daripada bayarnya. Sekolah sana itu super gratis. Bahkan setiap siswa dan mahasiswa setiap bulannya itu dapat uang saku. Ada pernah lihat di Gunung Kidul seperti itu? Sekolah malah disangoni loh. Malah kita belajar yang dikasih. Sudah nggak bayar, ini loh uang jajanmu 1 bulan. Maka mahasiswa sana itu punya ATM. Nanti tunggu nanti awal bulan. Kita biasanya lihat awal bulan itu, lihat bulan makin kecil, itu berarti sudah masuk awal bulan. Kalau bulannya masih penuh, waduh ini masih tengah-tengah ini. Masih lama. Dikasih gratis. Sekolah masa sampai jutaan orang itu dikasih gratis, nggak bayar sama sekali. Fasilitas yang lainnya juga digunakan free, bebas. Kuncinya kok apa saja itu bisa gratis. Kuncinya cuma satu, mereka itu taat ibadah. Sholat 5 waktu diperhatikan. Ketika waktu sholat sudah masuk, toko wajib ditutup. Gak pakai hitung-hitung. Bahkan konsumennya, pelanggannya yang diusir dari toko. Jadi kan pernah lihat ada pelanggan yang diusir, itu cuma di Mekah dan Madinah sana. Ayo bapak ibu-ibu yang sudah berada di dalam, 5 menit lagi sholat, harap segera keluar. Diusir dari toko. Kita malah hitung-hitung, waduh kasihan ini nanti saya dapat untung gimana. Padahal Allah yang jamin rizki. Kita banyak hitungan, namun gak pernah sugih. Banyak hitungan namun gak pernah sugih. Di sana itu banyak sedekah, malah banyak orang sugih di sana. Kemudian yang ketiga, Hashim. Terkenal dermawan karena biasa menyiapkan roti untuk jamaah haji. Nah, menyiapkan roti untuk jamaah haji. Padahal Nabi belum lahir. Berarti haji, syariat haji sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim sampai sebelum Nabi SAW itu datang. Namun dulu haji sebelum masa Nabi itu di sekitar Ka'bah penuh dengan berhala. Jadi ketika mereka berhaji, mereka talbiyahnya seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwalak. Ditambah lagi, nggak berhenti. Hanya Allah saja yang kita memenuhi panggilannya, kecuali yang kami juga ingin jadi sekutu bagi Allah. Jadi nama sesembahan mereka tetap bawa. Jadi nggak mau beribadah murni pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi orang-orang musyrik juga itu Pak haji, karena mereka juga berhaji. Jadi kan kira mereka nggak pernah ibadah, ini ibadah. Namun berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesembahan-sembahan mereka sekeliling Ka'bah. Kemudian yang terakhir Abdul Muthalib.
Ia menggali kembali sumur Zam-Zam, dan dialah yang bernazar, jika ia dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satu di antaranya. Namun nazar ini akhirnya dia punya anak 10 anak laki-laki, terkabul. Dulu dia pernah bernazar, kalau saya punya 10 anak laki-laki, maka salah satunya akan saya sembelih. Diundi, jatuh pilihannya pada Abdullah. Namun nazar ini tidak jadi dipenuhi. Dia penuhi dengan membebaskan budak atau apa saya lupa. Nazarnya dia ganti dengan yang lain. Kalau akhirnya Abdullah yang disembelih, kita tidak punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun intinya Abdul Muthalib punya jasa, beliaulah yang membangun sumur Zam-Zam. Namun ingat, syariat sebelum Nabi SAW datang yang wajib diikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Sayangnya Abdul Muthalib tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Termasuk juga orang tua Nabi SAW juga tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Muhammad datang wajib untuk ikut ajaran Nabi Ibrahim. Namun sampai kakeknya, pamannya, orang tua Nabi SAW tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim. Ini tanda bahwasanya belum tentu kita itu sepemahaman dengan keluarga dekat. Belum tentu seakidah dengan keluarga dekat. Karena hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Bukan kita yang bisa memaksakan hidayah kepada keluarga kita, termasuk orang tua kita. Nah, dari sini kita lihat beberapa faedah dari bahasan ini tadi tentang silsilah keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Dalam dakwah, jika ingin mengajak pada persamaan derajat, butuh yang berdakwah adalah dari kalangan orang terhormat. Coba kalau Nabi SAW dari kalangan orang miskin yang gak punya apa-apa, sulit beliau itu dakwahi orang-orang besar. Sulit itu beliau dakwahi orang-orang yang terhormat. Jadi Nabi SAW sudah punya modal besar, beliau berasal dari keturunan yang terhormat pula. Sehingga kalau ngomong dengan orang-orang yang sederajat dengannya, kamu manut dengan saya enggak, ikuti ajaran Allah. Orang-orang ini akan mikir, apalagi kalau dakwahi orang-orang di bawah beliau. Yang kedua, orang Arab dari kafir Quraisy yang mengenal silsilah terhormat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak akan mencela Nabi dari sisi keturunan. Kalau ada yang benci pada Nabi Muhammad, mereka tidak cari kesalahan beliau dari masalah keturunan. Pasti nantinya mereka mencari celah yang lainnya. Namun kalau singgung keturunan Nabi SAW tidak bisa. Inilah hikmahnya Nabi dibuat keturunannya dari garis keturunan yang bagus. Terus yang ketiga, banyak yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau berasal dari garis keturunan yang terhormat, walaupun yang membelanya tidak masuk Islam. Contoh yang membela beliau dengan sangat gigih adalah paman beliau, Abu Thalib. Yang bela beliau paling gigih walaupun beda keyakinan, pamannya sendiri. Yaitu siapa? Abu Thalib. Karena jasa dari pamannya, namun sayangnya dia keyakinannya berbeda, pamannya masuk neraka. Paman Nabi SAW masuk neraka. Namun karena jasa dari pamannya ini mendapatkan syafaat. Namun syafaatnya tetap dalam neraka. Cuma siksanya diperingan. Di peringannya Nabi SAW menjelaskan sendiri, inilah siksa yang paling ringan dalam neraka. Terompahnya sendalnya dalam neraka, kepalanya umum, mendidih. Itu siksa yang paling apa? Paling ringan. Siapa yang dapat? Abu Thalib. Dan ini jadi dalil syafaat itu ada. Ada syafaat yang sifatnya diperingan siksanya, seperti paman Nabi SAW Abu Thalib.
Ada syafaat yang membuat orang yang sudah dalam neraka dikeluarkan dari neraka masuk surga. Ada syafaat yang bentuknya juga orangnya pantas masuk neraka, namun karena syafaat dia tidak jadi masuk neraka, langsung masuk surga. Syafaat itu macam-macam. Sehingga kalau ada kalangan yang mengingkari syafaat seperti ini atau menyatakan setiap orang yang sudah masuk neraka tidak mungkin keluar-keluar lagi, kalau dia muslim tidak mungkin keluar-keluar lagi, ini keyakinan yang keliru. Karena selama masih punya iman, walaupun kecil saja imannya, tetap dengan syafaat bisa keluar dari neraka. Terus yang keempat, kalau kita adalah orang yang berasal dari keturunan terhormat, sangat baik sekali memanfaatkan kedudukan tersebut untuk berdakwah. Inilah keunggulan kalau orang punya keturunan yang baik, garis keturunan yang baik dari kalangan orang terhormat, dari kalangan berpendidikan, dari kalangan atas, kemudian dia pelajari agama, kemudian dia mendakwahkan agamanya, maka ini lebih mudah diterima. Jenengan jadi tokoh di masyarakat, dipandang, kemudian dakwah masyarakat dengan baik, itu lebih mudah didengar daripada orang yang nggak punya kedudukan apa-apa. Maka syukurilah dengan keistimewaan yang Allah berikan pada kita, kemudian kita manfaatkan semampu kita untuk baiknya orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, kedermawanan sudah sangat dikenal di kalangan bangsa Arab. Di antaranya biasa membantu jamaah haji. Namun sayangnya mereka adalah orang-orang yang masih tetap mempertahankan tradisi kesyirikan yang menjadikan sedekah mereka tidak berbuah apa-apa. Walaupun tadi diceritakan mereka itu rajin sodako, sayangnya satu, mereka berbuat syirik. Dan setiap orang yang berbuat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Andai engkau wahai Muhammad berbuat syirik, engkau sendiri akan terhapus amalanmu, apalagi orang-orang selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saja berbuat syirik bisa hapus amalannya, apalagi kita-kita. Namun tidak mungkin Nabi berbuat syirik. Namun andai ada yang berbuat syirik, maka ayat ini berlaku, amalannya itu terhapus. Maka banyaknya sodako tidaklah manfaat kalau kita tidak beriman. Banyaknya kebaikan dan jiwa sosial yang tinggi, sering bantu orang lain yang susah, tidaklah manfaat sampai kita apa? Beriman. Jangan sering kasih minum pada orang lain, kalau tidak beriman tidak dihitung pahala. Kalau beriman baru itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah kita masih memiliki iman dan manfaatkan itu untuk terus beramal soleh dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang dibahas. Monggo selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya bisa bertanya lewat kertas atau bisa secara langsung. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana yang nanya? Ya Pak. Oh iya. Saya mau suruh berdiri sama juga nggak lihat. Baik. Terus ya monggo. Jadi saya yang ingin tanyakan itu kenapa Abdul Muthalib itu bernadar yang tidak baik Pak, yaitu ingin menyembelih anak itu. Iya. Padahal kalau kita bernadar itu kan harusnya nadar itu yang bagus itu. Ya, taib. Ini kan membingungkan ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saja orang yang tidak beriman, nazarnya seenaknya dia juga. Coba kalau jenengan nggak ngaji, pasti ada yang bernazar seperti ini. Kalau saya itu masuk PNS, semua saat jamaah ini saya traktir minum semuanya. Mungkin nggak bernazar kayak gitu? Mungkin saja. Orang nggak beriman ya mikirnya pokoknya ya saya nazar seperti ini terserah saya. Beda kalau orang itu beriman, ya kan? Kalau orang beriman dia mikir saya nazar pilih jadi amalan soleh. Kalau anak saya masuk PNS, saya sodako untuk masjid, saya sumbang 1 juta rupiah. Kan enak seperti itu karena dia tahu, oh ini ada balasannya seperti ini karena dia beriman. Maka tadi dikisahkan tadi saya sebutkan
kebaikan-kebaikan ini jadi sia-sia dimiliki oleh Abdul Muthalib dikarenakan dia mati tidak dalam keadaan beriman. Makanya nazarnya pantas seperti itu. Dan ini barangkali juga yang kedua, ini nazarnya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu nggak pakai mikir nazarnya seperti apa. Yang ketiga, nanti saya carikan lagi apa jawaban dari nazar ini. Nazar dari Abdul Muthalib. Intinya kalau ini syariat yang dulu tidak perlu kita pelajari. Dan tidak perlu juga dicontoh. Ya, ini tidak perlu juga dicontoh. Adapun tentang nazar, Bapak Ibu sekalian, yang paling bagus saran saya, baiknya kalau urusannya ingin dimudahkan, baiknya tidak perlu bernazar. Karena nazar itu seakan-akan kita paksa Allah untuk kabulkan. Nantang. Ya Allah, kalau anak saya nggak masuk PNS, saya nggak mau sedekah. Kalau masuk PNS, saya baru sedekah. Kira-kira kalimatnya seperti itu nggak maksudnya? Iya. Seolah-olah maksa. Dan juga Nabi SAW itu katakan, nazar cuma keluar dari orang yang pelit. Saya ulang, nazar cuma keluar dari orang yang pelit. Coba sekarang, kapan dia mau sedekah? Kalau anaknya masuk PNS, nggih. Terus kalau anaknya nggak masuk, jadi nggak jadi. Itulah kenapa Nabi SAW katakan nazar cuma keluar dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Paham nggih? Nah ini pelajaran nazar sedikit, nanti jadi PR bagi saya tentang kisah nazarnya Abdul Muthalib tadi untuk menyembelih anaknya jika anaknya laki-laki 10. Ada lagi? Ada, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah Al-Iman Wonosobo Tanjung Sari. Ya. Yang saya tanyakan, bolehkah doa sapu jagat dibaca sebagai penutup setelah setiap sholat wajib setelah membaca Al-Fatihah? Bacanya pas kapan? Maksud saya, setiap rakaat yang membaca Al-Fatihah disertai Al-Quran, apa bisanya? Untuk itu, bisakah setelah Al-Fatihah kemudian dibacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam rakaat tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham pertanyaannya nggih? Setiap selesai baca Al-Fatihah lanjut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rakaat kedua juga setelah baca Al-Fatihah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama, Al-Fatihah secara utuh itu bukan doa. Nggih, Al-Fatihah secara utuh itu bukan doa. Separuhnya itu pujian pada Allah, separuhnya baru doa. Kemudian yang kedua, kalau kita mau praktekkan sesuatu, itu sudah ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tetapkan suatu tuntunan, maka itu kita ikuti. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tetapkan, tidak perlu menambah ajaran-ajaran baru. Jadi kalau tidak ada dasarnya, tidak perlu ditambahkan. Maka kesimpulannya untuk doa tadi tidak perlu diletakkan setelah Al-Fatihah. Bagusnya diletakkan kapan? Bisa ketika sujud. Karena sujud itu salah satu waktu terkabulnya doa. Atau di rakaat terakhir setelah maca tahiyat akhir. Atau ketika kita berdoa sesudah kita itu sholat. Seperti itu saja lebih aman untuk kali ini. Ada lagi? Ibu-ibu ada? Masih di atas? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wujud dari Masjid Al-Nabawi daerah Tegal adalah ada berita-berita tentang Dajjal. Mohon dijelaskan apakah berita-berita itu benar atau salah. Yang pertama, Dajjal ciri-cirinya adalah bermata satu. Kemudian yang percaya tentang kedatangan Dajjal atau yang percaya tentang setiap perkataan Dajjal adalah rata-rata kaum Hawa. Itu berita-berita yang mungkin sering saya terima. Kemudian yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat adalah kemunculan Dajjal. Apakah kemunculan Dajjal itu sudah nampak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Dajjal, yang pertama, Dajjal itu benar adanya dan wajib seorang muslim itu meyakininya. Namun kalau yang dimaksudkan sesuai dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan sini, Dajjal itu yang dimaksud itu adalah tanda hari kiamat. Inilah yang biasa kita baca dalam doa ketika kita selesai atau berada di tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada kalimat Dajjal di situ. Artinya, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari Dajjal juga. Karena fitnahnya di akhir zaman itu begitu besar. Kisahnya panjang tentang Dajjal. Dajjal itu yang benar, memang benar nyata. Kalau dikatakan Dajjal itu matanya buta sebelah. Kemudian dia itu akwar, buta sebelah, matanya picek satu, buta satu. Kemudian di tengah-tengah dari dahinya itu terdapat tulisan kafir. Dan Dajjal itu nanti akan muncul ketika kiamat sudah mau datang. Dan itu sebagai tanda-tanda awal. Dan nanti Dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Berapa hari? 40. Namun hitungan hari pertama itu sama dengan setahun. Hari berikutnya sama dengan 1 bulan. Hari berikutnya lagi sama dengan 1 pekan. Hari berikutnya lagi sama dengan hari-hari biasa. Jadi ada 1 hari yang dirasakan itu sama dengan setahun. Makanya para sahabat tanya pada Rasul, terus kami sholat ini bagaimana wahai Rasulullah? 1 hari rasanya itu setahun, itu bagaimana? Kami sholat bagaimana? Rasul katakan, kamu sholat sebagaimana waktu biasanya kamu sholat. Berarti 1 hari nanti dia berulang kali. 1 hari setahun tadi dia berulang kali untuk sholat. Dan Dajjal itu akan mengitari seluruh muka bumi. Makanya Dajjal disebut Al-Masih. Al-Masih itu artinya melewati seluruh muka bumi. Mengusap seluruh muka bumi. Melewati seluruh muka bumi kecuali 2 tempat. Apa tempatnya? Mekah. Yang kedua, Madinah. Berarti mampir ke Gunung Kidul enggak? Cari pengikut di Gunung Kidul enggak? Iya. Mudah-mudahan selamat, kita semua selamat dari fitnah Dajjal. Kemudian saya jawab dulu dari kertas, apakah orang yang masuk neraka dari kalangan orang beriman tapi ada syirik juga bisa dapat syafaat? Orang berbuat syirik tidak bisa dapat syafaat. Orang berbuat syirik itu tidak diridhoi oleh Allah. Tidak diridhoi oleh Allah, kesimpulannya tidak dapat syafaat. Illa min ba'di ayya'zanallahu wa yarda. Syafaat itu diberikan illa min ba'di ayya'zan. Yang pertama, Allah beri izin dulu. Kemudian yang kedua, Allah ridhoi orang yang diberi. Dan orang yang berbuat syirik selamanya tidak Allah ridhoi.
Makanya kalau dikatakan beriman dan syirik, dia beriman namun berbuat syirik, kemungkinannya ada dua. Yang pertama, dia beriman namun berbuat syirik kecil, mungkin masih bisa selamat. Namun yang kedua, dia beriman namun berbuat syirik besar, maka syiriknya tadi menghapus imannya yang ada. Kalau orang berbuat syirik, syiriknya syirik besar, imannya terhapus. Kalau imannya terhapus, konsekuensinya tidak dapat syafaat, tempatnya di neraka. Apa penyebab utama masih ada kaum musyrikin Quraisy yang tetap menentang ajaran Nabi Muhammad padahal beliau dari garis keturunan mulia? Karena mereka menentangnya ada beberapa sebab. Di antara sebabnya karena mereka ingin mempertahankan tradisi-tradisi yang ada sejak dulu. Tidak mau mengikuti ajaran baginda Nabi. Karena Nabi SAW ajarannya itu bertentangan dengan tradisi orang-orang Quraisy. Masa ganti tradisi dengan ajaran baru? Mereka nggak mau. Maka kalau kita juga niru yang sama, kita maunya itu pertahankan yang sejak dulu ada, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka nasibnya sama dengan orang-orang Quraisy. Adakah balasan bagi kaum kafir yang bersedekah? Tadi disebut nggak? Orang kafir sedekah, ya diterima atau tidak? Tidak diterima. Jika sampai detik ini ada yang bernazar, lebih baik tetap dijalankan ataukah ada solusi? Kalau sudah terlanjur ucapkan nazar dan terpenuhi, maka wajib ditunaikan. Dan orang yang menunaikan nazar, Allah itu puji dalam surat Al-Insan, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah itu memuji orang-orang itu yang bernazar di saat hari kiamat yang penuh dengan kesulitan. Dipuji orang-orang yang menunaikan nazar. Jadi nazar wajib ditunaikan kalau sudah terlanjur untuk diucapkan. Selanjutnya ada lagi bertanya? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Iya. Saya pernah membaca dalam Al-Quran itu pengertian rukun Zihar. Zihar. Iya. Tapi saya bisa membaca tapi belum bisa memahami. Dan saya tanyakan seperti apa rukun zihar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan tentang hukum zihar. Zihar itu artinya seorang laki-laki menyatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Kamu seperti punggung ibuku. Kalau ini di kalangan bangsa Arab dahulu, ini kalimat talak. Ini kalimat cerai. Namun ketika masa Nabi SAW, hukumnya jadi berkurang. Tidak lagi disebut talak. Namun orang yang mengatakan seperti itu harus menunaikan yang pertama, bebaskan satu orang budak. Kalau tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, barulah dia nanti bersedekah, memberi makan kepada orang miskin. Namun kalau kita mempraktekkan kalimat ini di tengah-tengah kita tidak temukan. Nah, sebagian ulama itu berdalil dengan zihar tadi, tidak boleh seorang suami memanggil istrinya dengan kalimat ibu. Ya, tidak boleh seorang suami memanggil istrinya dengan kalimat ibu. Namun wallahu alam pendapat ini kurang tepat. Karena kalimat ibu di tengah-tengah kita panggil istri dengan kalimat seperti itu, atau dengan panggilan dek, atau dengan panggilan apa lagi? Hah? Manja banget ya. Seperti ini tidak disebut kalimat zihar. Karena zihar itu secara tekstual tadi, suami menyebut istri, kamu seperti punggung ibuku. Namun kan kita tidak pernah menyebut itu. Jadi kalimat tadi masih dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Pak Yosef? Sebentar, ini dibawa dulu. Ya. Sebentar mic-nya situ. Pak Yosef.
Niki Pak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, pembahasan malam Kamis kemarin. Pembahasan malam Kamis ya. Kaitan dengan pelaksanaan wudhu. Teksnya sudah jelas sekali. Pas dulu wudhu aku wahyu jadi dalam wudhu seperti tahun bahwa kita ditunjukkan untuk membasuh dua tangan dari tangan sampai siku sampai bawah. Apalagi kalau pakai keran itu banyak terjadi basuhannya itu dari kaki dulu, dari siku dulu banyak terjadi, terus baru ke bawah sampai. Kalau itu terjadi kan, apakah hanya mengganggu keutamaan wudhu atau bisa membatalkan atau dirasanya? Baik. Terus yang kedua, ketika kami mendengar atau melihat menyaksikan nama Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam kelakuannya tidak seperti Muhammad. alhamdulillah maksiat dan sebagainya, korupsi dan sebagainya, suka menulis dalam perasaan. Apakah ada? Apakah agama atau orang hati-hati? Ini dari tentunya dari tuntunan apakah dari orang tadi ada yang bernama Muhammad untuk supaya dia menjadi perhatian. Jangan semena-mena menggunakan nama Muhammad, tetapi nanti perbuatannya tidak seperti yang punya nama Muhammad. Baik. Pertama tentang ayat surat Al-Maidah ayat ke-6, ini tentang masalah wudu. Dalam ayat disebutkan ketika masalah membasuh tangan sampai siku dikatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan sampai ke siku kalian. Kata ila di sini bukan bermakna tujuan. Artinya bukan bermakna tangan sampai siku. Namun para ulama maknakan ila di sini dengan kata ma'a, tangan bersama siku. Artinya memulai dari siku ke bawah boleh, memulai dari tangan ke bawah juga boleh. Jadi memulai dari tangan sampai ke siku boleh, atau siku sampai ke telapak tangan juga boleh. Karena kalimat ini para ulama tidak katakan maknanya tujuan. Tujuan saya jalan dari A ke B, bukan. Namun dikatakan bersama. Artinya yang penting ini basuh. Maka dia kadang balik seperti ini. Jadi mau dia dari tangan sampai siku boleh, mau dari siku sampai tangan juga boleh. Kemudian yang kedua tentang nama. Nanti tentang nama Nabi Muhammad SAW insya Allah kita akan bahas. Namun untuk pengertian secara umum, ingat yang pertama nama diantara kita itu beri nama. Orang tua itu beri nama pada anak. Ada yang punya sebab memberi nama, dia tidak perlu melihat arti, namun dia lihat ini adalah orang soleh. Maka dia pakai nama untuk anaknya tersebut. Tujuannya apa? Supaya apa? Anaknya itu jadi soleh. Kira-kira kalau orang tua sudah berusaha anaknya jadi soleh, terus anaknya jadi tidak soleh, salahnya siapa? Salah siapa kalau begitu? Salah anak itu sendiri. Sehingga kita tidak bisa salahkan nama. Jadi kalau ada yang punya nama Muhammad jadi tukang mabuk, ada yang punya nama Ibrahim jadi penjudi, bukan salah Muhammad dan Ibrahimnya. Jadi bukan nama, salah nama. Namun apa? Salah individu masing-masing. Namun ingat, yang jelas orang punya nama yang baik harusnya berusaha bisa menjadi contoh yang baik. Ya, menjadi contoh yang baik. Namanya Muhammad, beri contoh ya, sesuai dengan apa yang Nabi SAW itu jalankan. Jangan dia punya nama Muhammad namun kelakuannya jadi Abu Lahab, jadi Abu Jahal. Harusnya tingkah lakunya, akhlaknya, kesantunannya itu seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi intinya nama itu doa. Doa ini ada yang terkabul, ada yang tidak terkabul. Intinya orang tua sudah berusaha seperti itu, tinggal anaknya masing-masing. Kemudian ibu-ibu dulu, yang bapak tunggu dulu. Ibu-ibu ada? Ibu-ibu ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana makan dan minum di tempat takziah? Taib. Satu ya. Bagaimana untuk tasawuf akhir yang jumlah rakaatnya cuma 2. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ibu. Ya, satu itu yang jilbab kuning ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup dapatkan apa? Dari Taib. Dan tidak perlu lagi mendatangi majelis taklim seperti ini. Taib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rasa cukup, nggih. Yang pertama, bolehkah makan di tempat takziah? Walau sampai saat ini saya belum mendapatkan dalil yang melarang. Nggih, saya belum mendapatkan dalil yang melarang. Dalil yang ada cuma mengatakan keluarga Ja'far ketika ditinggal Ja'far meninggal dunia, Nabi SAW katakan beri makan kepada keluarga yang lagi sedang berduka tersebut. Namun di situ bukan jadi dalil tidak boleh makan di tempat takziah. Paham ya? Ini bukan jadi dalil tidak boleh makan di tempat takziah. Ini masalah berbeda. Tadi dia bahas baiknya kita bantu orang yang lagi berduka. Namun boleh nggak kalau dia sediakan ada snack di situ, ada minum di situ, boleh nggak kita nikmati? Asalnya boleh. Ya, asalnya boleh. Namun baiknya kita juga membantu orang yang sedang berduka dengan bantuan yang pas untuk dirinya. Kemudian yang kedua tentang tahiyat terakhir untuk sholat yang 2 rakaat. Contohnya sholat apa? Subuh atau sholat sunnah rawatib yang 2 rakaat. Saya lebih cenderung pada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kaidahnya lihat, ya, para ulama Syafi'iyah itu mengatakan setiap duduk rakaat terakhir, setiap duduk rakaat terakhir, mau 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 11 rakaat, pokoknya rakaat terakhir duduknya adalah tawarruk. Tawarruk itu kakinya keluar, bokongnya duduk di tanah. Jadi duduknya bukan seperti duduk antara 2 sujud. Apa manfaatnya? Dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah. Dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah seperti ini. Yang pertama manfaatnya untuk membedakan kita sudah berada di tahiyat terakhir ataukah belum. Karena kalau kita kakinya keluar, jamaah sudah tahu, ini Pak Imam lagi rakaat terakhir, saya berarti tinggal tambah sekian rakaat, iya kan? Beda kalau kakinya nggak keluar, wah ini rakaat keberapa ya ini ya? Jangan-jangan ini duduk antara 2 sujud. Kemudian yang kedua alasan ulama Syafi'iyah, kalau pakai alasan logika, karena duduk yang terakhir itu biasanya kita duduk lebih lama. Coba kalau jenengan duduknya duduk iftirash seperti duduk antara 2 sujud, dibandingkan dengan duduk tawarruk rakaat terakhir, mana yang lebih bertahan lama? Duduk tawarruk kan, seperti rakaat terakhir nggih, itu yang lebih bertahan lama. Itulah dijadikan alasan kenapa duduk yang paling bagus untuk rakaat terakhir tidak pandang 2 atau berapa. Pokoknya kalau itu rakaat terakhir duduknya itu
tawarruk. Hadisnya sama dengan ulama Hambali yang berdalil juga seperti ini, cuma pemahamannya saja yang berbeda, yaitu hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Penjelasan lengkapnya bisa lihat di website kami rumaiso.com. Itu ada pembahasan lengkap, saya sebutkan dalil-dalilnya secara rinci. Ya, itu bisa dipelajari ya, dan alasannya seperti yang kami sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir, bolehkah mencukupkan dengan TV dan radio untuk belajar? Belum cukup. TV dan radio cuma dijadikan sarana biar kita semangat untuk ngaji. Mau ngajinya yang benar di mana? Hadir di majelis ilmu. Dan ingat, secara aturan, ya, ini sedikit cerita juga, secara aturan penyiaran dimanapun itu nggak bisa vulgar. Jenengan mau tanya detail ya ngaji. Mau di penyiaran kalau lewat media pemerintah nggak bisa vulgar, jenengan tanya. Mau tanya ini nanti mengundang konflik, nggak boleh, asalnya nggak boleh. Kalau ini dilanggar, akhirnya secara aturan KPID akan menutup. Dari isi siaran, dari kontennya itu akan ditutup. Wah, ini radionya ini buat masalah, buat konflik. Makanya kalau disiarkan langsung, saya nggak mau jawab vulgar. Kalau mau tanya, tanya langsung. Ya, itu baru saya jawab. Namun kalau di media, wah, saya bisa kena panggil nanti. Besok Ustadz Abdul masuk KPID, nggak boleh ngisi lagi. Radionya ditutup. Ya wes rampung. Karena ada media, kita masalahnya menggunakan fasilitas umum. Makanya terbatas sekali. Mau dapat lebih dari mana? Yo ngaji. Dan kalau orang dengar di radio, langsung di TV, tidak mendapatkan keberkahan-keberkahan seperti kita ngaji di majelis ilmu seperti ini. Di sini hadir juga malaikat. Kalau ada TV, ada radio, wah TV itu sudah macam-macam. Ada perempuan yang nggak benar kita lihat, campur-campur kan? Iya. Kalau sudah campur-campur, bagaimana malaikat mau duduk bareng? Kalau sekarang duduk di majelis seperti ini, apalagi di masjid seperti ini, keunggulannya malaikat juga hadir. Di samping itu, kita bisa interaksi dengan sesama, sapa yang lainnya, ucapkan salam, tanya kabar, tahu informasi. Di samping itu juga bisa belajar akhlak. Oleh karena itu yang belajar dari Imam Ahmad bin Hambal itu kebanyakan itu nggak bawa catatan. Hadir di majelisnya Imam Ahmad, mereka lihat ini Imam Ahmad ini kelakuannya seperti apa, akhlaknya bagaimana, kesantunannya bagaimana. Belajar semua itu untuk tahu adab-adabnya Imam Ahmad seperti apa. Dan ini tidak mungkin dapat di majelis TV, tidak mungkin dapat di majelis radio. Jadi belajar di radio nggak cukup. Radio cuma membantu saja. Mau ngaji lengkap, datang di majelis ilmu. Sekarang sudah ada kajian di Wonosari seperti ini, datangi. Ya. Kemudian ada majelis-majelis lagi, datangi langsung. Faedahnya lebih banyak daripada lewat radio, daripada lewat TV. Ya, ini demikian yang bisa kami sampaikan karena waktu sudah habis dan kami cukupkan, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi untuk kesempatan berikutnya biiznillah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.